Selamat malam saudara, saya Maya Karim dan Anda menyaksikan Indonesia Bicara. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban. Namun sebelum kita masuk ke dialog Indonesia Bicara malam hari ini, kami akan sampaikan terlebih dahulu kedatangan vaksin COVID-19 merek AstraZeneca sebanyak 450.000 dosis yang merupakan bantuan dari pemerintah Belanda. Ya, saudara, berikut kita akan saksikan bersama proses kedatangan vaksin COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Indonesia mendapatkan bantuan vaksin COVID-19 merek AstraZeneca sebanyak 450.000 dosis dari pemerintah Belanda. Vaksin ini, saudara, masuk dalam tahapan ke-39 kedatangan vaksin di tanah air. Vaksin ini menggunakan maskapai KLM dengan nomor penerbangan KL0837. Kedatangan 450.000 dosis vaksin AstraZeneca ini diterima Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Rencananya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia akan menjelaskan melalui konferensi pers mengenai kedatangan vaksin COVID-19 ini yang tadi sudah disampaikan ketika vaksin ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Vaksin COVID-19 AstraZeneca ini didapatkan melalui skema kerjasama bilateral yang melibatkan kolaborasi dari berbagai instansi pemerintah dalam beberapa waktu lalu. Vaksin ini merupakan vaksin jadi atau siap pakai yang akan diberikan kepada masyarakat. Nantinya vaksin ini akan diberikan kepada masyarakat luas yang mengikuti program vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh pemerintah pada beberapa waktu ke depan. Kedatangan AstraZeneca ini akan membuat stok vaksin Indonesia semakin bertambah lebih banyak. Saat ini Indonesia memiliki 192.080 dosis vaksin COVID-19. Sementara itu pada siang tadi Indonesia juga kedatangan vaksin COVID-19 merek Pfizer sebanyak 1.560.780 dosis. Vaksin jadi dan siap pakai Pfizer ini diperoleh melalui skema direct purchase. Vaksin Pfizer tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 12:04 waktu Indonesia Barat siang tadi. Sementara itu berdasarkan data Kementerian Kesehatan, target vaksinasi nasional adalah 208.265.720 penduduk Indonesia. Dan hingga 18 Agustus 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat, total vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 55.960.960 dosis atau sebanyak 26,73% dari target nasional. Sedangkan vaksinasi dosis 2 sudah mencapai 29.877 29.877.726 dosis atau 14,35%. Ya, saudara, demikian tadi informasi terkait dengan kedatangan vaksin tahap ke-39. Saudara, malam hari ini kita akan membahas terkait dengan Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban. Taliban menguasai ibu kota Kabul dan menduduki istana kepresidenan sejak Ahad 15 Agustus 2021. Dan saudara, penguasaan Taliban atas ibu kota Kabul ini memicu gelombang kekhawatiran tidak hanya bagi warga Afghanistan, namun juga warga negara asing yang dengan segera berupaya meninggalkan negara tersebut. Sementara itu, Taliban dalam keterangan pers perdana mereka menyatakan bahwa perang telah usai dan mereka akan segera membentuk pemerintahan. Selain itu juga berjanji akan memberikan pengampunan umum serta menjamin hak-hak perempuan. Dan bagaimanakah kondisi Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban? Kita akan membahasnya. Di Indonesia Bicara malam hari ini kami sudah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber. Kita akan sapa Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Pak Abdul Qadir Jailani. Selamat malam, Pak Abdul. Assalamualaikum. Selamat malam, Maya. Baik. Selain itu juga kami telah terhubung bersama dengan Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Pak Sudarnoto Abdul Hakim. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Sudarnoto.
Selamat malam, Waalaikumsalam, Maya. Baik, dan nampaknya kami juga sudah tersambung bersama Mbak Dina Prapto Raharja, praktisi dan pengajar hubungan internasional. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam Mbak Maya. Baik, sebelum kita memulai dialog terkait dengan bagaimana kondisi di Kabul, khususnya saya ingin mengetahui seperti apa kondisi dari diplomat serta staf KBRI Kabul, juga warga negara Indonesia kita di Afghanistan, Pak Dirjen. Seperti pernah disampaikan di beberapa media massa, pemerintah saat ini sedang merencanakan evakuasi. Evakuasi sedang direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan seksama. Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjamin keselamatan dan keamanan serta staf KBRI dan WNI. Oleh karenanya saat ini kita perlu mematangkan segala aspek teknis pelaksanaan sehingga proses evakuasi dapat berjalan lancar. Baik, Pak Dirjen, terkait dengan upaya evakuasi ini sempat dikabarkan ada penerbangan dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Kabul menggunakan pesawat Batik Air. Apakah ini bisa dikonfirmasi, Pak Dirjen? Itu informasi dari Twitter. Tentu saja kita tidak bisa mengkonfirmasi berita yang dari Twitter, dan itu bukan dari kami. Baik. Lalu apakah KBRI Kabul hingga saat ini masih difungsikan? Seperti disampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk sejauh mungkin mempertahankan keberadaan misi diplomatik di Afghanistan, karena kita berpandangan kehadiran politik Indonesia di Afghanistan memiliki arti penting dan strategis. Baik. Saat negara lain mempercepat proses evakuasi di Kabul, Afghanistan, kita masih mempersiapkan proses evakuasi tersebut. Apakah kita cukup confident bahwa artinya ada jaminan keamanan yang diberikan oleh Taliban untuk warga negara kita yang ada di sana, Pak Dirjen? Kita semua mengetahui tantangan yang dihadapi dalam melakukan evakuasi seperti yang terjadi di Afghanistan saat ini sangat sulit dan kompleks. Tantangan yang dihadapi adalah tantangan teknis di lapangan. Kita mengetahui bahwa situasi keamanan di kota Kabul, terutama di airport, saat ini sangat tidak menentu dan masih banyak lagi tantangan teknis yang terlampau kompleks untuk dibahas di sini. Mohon doa, insya Allah upaya ini dapat berjalan lancar dan kita berhasil membawa pulang warga kita ke tanah air. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan di sini bahwa saat ini Kemlu dengan memanfaatkan jaringan diplomasi yang kita miliki, berupaya secara optimal menjalin komunikasi dengan semua pihak, misalnya dengan Amerika Serikat, NATO, dan dengan Turki yang saat ini sedang menguasai pengaturan penerbangan di airport Kabul. Komunikasi dengan Taliban juga dilakukan sebatas untuk mengupayakan jaminan keamanan dan fasilitasi proses evakuasi yang kita rencanakan dan perlindungan misi diplomatik Indonesia. Baik. Jadi saat ini kita tengah berupaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia. Selagi itu juga kita masih terus berupaya untuk melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Dan kita saat ini juga telah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif CSIS, Pak Philips J. Vermonte. Selamat malam, Pak Philips. Selamat malam, Maya. Terima kasih. Baik, sebelum ke Pak Philips, saya ingin ke Mbak Dina terlebih dahulu. Mbak Dina, terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini, apakah kemudian Taliban masih membutuhkan legitimasi dari dunia internasional terkait dengan kepemimpinan mereka di Afghanistan? Ya, tentu saja sebagaimana terjadi juga di negara lain, kalau ada perpindahan kekuasaan yang sifatnya tiba-tiba, apalagi presiden yang sebenarnya masih punya mandat untuk berkuasa di Afghanistan, meninggalkan negerinya begitu saja, maka otomatis ada proses yang mesti dilalui juga oleh pemerintahan yang baru, dalam hal ini Taliban yang menguasai Afghanistan, untuk mendapatkan pengakuan ya dari negara-negara lain di dunia. Nanti kita lihat saja di PBB dan tentunya sekarang masih dalam proses ya, mereka semua setiap negara yang kemudian punya batas langsung dengan Afghanistan itu menjadi pertanyaan besar sekarang, posisi mereka sendiri juga seperti apa. Demikian pula negara-negara NATO yang juga sehari-harinya awalnya terlibat juga di sana, tapi kemudian juga memutuskan untuk angkat kaki ya, menyusul Amerika Serikat juga keluar dari Afghanistan. Jadi memang
legitimasi itu masih perlu dicari oleh Taliban, Mbak. Baik, walaupun ada 3 menteri yang kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Taliban, begitu ya? Ya, kan sistem politik di Taliban juga bukan terdiri hanya dari satu kelompok saja ya. Taliban pun bukan satu-satunya alternatif kekuasaan di sana. Dan demikian pula di dalam Taliban sendiri juga ada faksi-faksi. Mereka sistemnya sistem penguasaan politik di lapangannya itu berbasis di tingkat daerah terutama itu masih berbasis tribal ya. Suku-suku. Jadi ada pemimpin-pemimpin kecil gitu, raja-raja kecil yang menguasai. Jadi kita perlu lihat, menurut saya memang masih berproses juga di dalam Afghanistan. Apalagi kalau kita lihat chaos-nya seperti yang ditampilkan di beberapa media massa, berarti memang ketika Amerika keluar, presidennya nggak ada, otomatis seluruh infrastruktur, cara kerja yang biasanya ada itu tiba-tiba berhenti gitu ya. Nah disitulah artinya kemudian perlu ada penyesuaian lagi gitu ya. Siapa yang kemudian bisa mengendalikan seluruh lini pemerintahan yang ada sekarang di Afghanistan. Baik, Mbak Dina tadi menyatakan bahwa Taliban sendiri tidak tunggal begitu, masih ada terdiri raja-raja kecil atau ada faksi-faksi lagi di bawahnya. Saya ingin mendengar pendapat dari Pak Sudarnoto, bagaimana Pak Sudarnoto mengamati Taliban yang sekarang, apakah berbeda dengan Taliban yang memimpin Afghanistan dulu pada 1996 hingga 2001, Pak Sudarnoto? Ya, terima kasih. Sepanjang yang di-cover oleh mass media, saya melihat ada perubahan ya kepemimpinan di lingkungan Taliban. Saya kira pengalaman masa lalu itu juga menjadi guru, menjadi pengalaman yang baik bagi Taliban. Pada masa memimpin itu kan luar biasa. Jadi rasa ketakutan yang sangat luar biasa yang terjadi di kalangan masyarakat. Misalnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia, kemudian peran-peran perempuan juga dibatasi dan sebagainya. Nah, kepemimpinan sekarang ini dengan pengalaman yang sudah ada nih cenderung untuk melihat satu cara baru di dalam rangka membangun Afghanistan. Nah, saya melihat pernyataan beberapa hari ini, misalnya dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Taliban itu ada beberapa poin ya, saya lihat ada sekitar 5 poin, antara lain memberikan peluang kepada perempuan. Jadi hak-hak perempuan itu akan diberikan, termasuk juga pandangan, saya lihat pandangan keislaman ya, yang lebih cenderung untuk moderat. Kalau bahasa yang sering kita gunakan di sini, wasatiyatul Islam. Meskipun tentu saja seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi ya, ini situasinya memang masih belum terlampau jelas. Tetapi sepanjang pernyataan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Taliban kemarin itu cenderung ada, saya nyebutnya ada New Taliban ya, New Taliban yang lebih terbuka. Bahkan juga saya kira di dalam membangun pemerintahan sekarang ini berusaha untuk juga melakukan dialog dengan kekuatan-kekuatan lain. Saya kira itu. Baik, jadi dari segi pernyataan yang disampaikan sudah ada perbedaan, namun kita masih perlu menunggu terkait dengan pembuktiannya begitu ya Pak Sudarnoto. Saya ingin beralih ke Pak Philips. Pak Philips, kalau kita melihat sebetulnya apa saja blunder yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan saat ini posisi Amerika Serikat ini terhadap Taliban ini seperti apa kalau dalam pengamatan Pak Philips? Ya, saya kira ada hal yang harus kita ingat bahwa Amerika mengintervensi masuk ke Afghanistan itu setelah serangan September 11. Dan kemudian mereka memutuskan untuk masuk karena berkepentingan mencari pelaku serangan teror pada 11 September 2001 di Amerika. Dan ini sekarang kita seperti kembali ke square one. Sebentar lagi kan ada perayaan, mestinya peringatan 20 tahun serangan September 11 gitu. Kita kembali ke square pertama, di mana Amerika kembali ke posisinya, sementara di Afghanistan Taliban kembali berkuasa.
Dan ini mungkin adalah pelajaran bagi semua negara yang sebetulnya pelajarannya sudah banyak bahwa intervensi ke sebuah negara lain itu dalam konteks masuknya mungkin mudah karena dia mungkin bersifat euforia, keinginan untuk balas dendam, revenge dan lain-lain. Tetapi biasanya exit strateginya semua tidak memiliki. Termasuk Amerika saya rasa dalam kasus Afghanistan. Ketika mereka masuk dulu tahun 2002, mereka tidak punya roadmap untuk keluar ketika apa yang mereka tuju sudah selesai. Dan ini adalah kemudian cost-nya, biayanya tinggi sekali di Amerika Serikat, baik dari sisi finansial dan juga apalagi dalam konteks kontestasi politik domestik Amerika hari ini. Sebetulnya apa yang dilakukan Joe Biden menarik pasukan ini kan dimulai juga oleh Presiden Trump ketika dia masih berkuasa gitu. Dan semua di bawah narasi bahwa keadaan ekonomi sedang kurang baik secara domestik, sehingga biaya-biaya yang dilakukan oleh Amerika untuk berperang di luar negeri itu dianggap oleh elektoral di Amerika sesuatu yang tidak diperlukan. Sehingga pada sisi Presiden Trump itu menjadi narasi mengurangi keterlibatan, termasuk juga dengan Joe Biden. Akan tetapi tentu saja kita kemudian bisa mempertanyakan tanggung jawab dari negara-negara yang dulu masuk ke Amerika ke Afghanistan, karena proses yang dilakukan adalah dalam konteks Afghanistan tentu proses yang panjang ya, tidak hanya melakukan pendudukan, tetapi mereka Amerika dan koalisinya berusaha membangun rebuilding gitu ya Afghanistan dalam konteks mungkin menjadikannya sebuah negara yang lebih yang lebih modern dalam tanda petik dalam perspektif Amerika Serikat dan koalisinya gitu. Dan itu tidak mudah akibatnya adalah perang yang berkepanjangan dan situasi yang tetap tidak ada kepastian. Dan bahwa kalau sekarang kita lihat ada banyak statement dari Taliban, saya setuju tadi bahwa itu waktu yang akan memperlihatkan apakah dia akan menjadi kenyataan. Akan tetapi biasanya dalam konteks hubungan internasional, rekod masa lalu itu yang kita pegang. Baik. Bahwa sebuah rezim, bagaimana mereka melakukan sesuatu hal, itu adalah yang kita pegang, dan kemudian tentu saja kita, ini bukan dalam konteks hubungan kita bersama tetangga misalnya yang harus selalu berprasangka baik, kira-kira ya. Tetapi dalam konteks ini saya kira terlalu dini untuk mengatakan bahwa Taliban yang hari ini adalah Taliban yang relatif jauh lebih moderat. Baik, kita harus mengikuti apa saja janji yang disampaikan, apakah betul terrealisasi atau tidak begitu. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai Taliban dan juga Afghanistan usai jeda berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara, membahas terkait dengan Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban. Dalam konferensi pers perdananya, Taliban menjanjikan sejumlah hal dan berikut adalah 5 poin yang disampaikan oleh kepemimpinan Taliban. Ya, saya ingin kembali ke Pak Dirjen terkait dengan kondisi yang saat ini belum stabil di Afghanistan. Pak, sebetulnya apa yang bisa Indonesia tawarkan untuk bisa menghadirkan perdamaian di tanah Afghanistan? Memang situasi saat ini seperti saya katakan tadi itu masih belum menentu. Tentunya langkah-langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah kita menunggu perkembangan yang lebih lanjut. Misalnya sampai saat ini pemerintahan inklusif yang dijanjikan oleh Taliban masih belum terwujud, sampai hari ini masih belum terjadi, walaupun di lapangan kami mendengar dari berbagai komunikasi yang kami peroleh terjadi perundingan di antara
tokoh-tokoh Afghanistan, termasuk tokoh-tokoh Taliban semuanya di Kabul dan di tempat lain, semua sedang membicarakan bagaimana bentuk masa depan Afghanistan baru. Sampai saat ini mereka belum dapat mewujudkannya. Baik, Pak Dirjen sebelumnya sudah melakukan komunikasi dengan tokoh Taliban di Doha secara virtual. Apa saja komunikasi terakhir yang dilakukan, Pak Dirjen? Ya, sebetulnya komunikasi dengan Taliban itu sudah dilakukan beberapa kali. Bahkan delegasi Taliban pada tahun 2019 sempat berkunjung ke Indonesia dan sempat diterima langsung oleh Bapak Wapres. Kemudian Ibu Menteri Luar Negeri juga melakukan pertemuan dengan perwakilan Taliban di Doha beberapa waktu lalu untuk mendorong perundingan perdamaian di Afghanistan. Untuk pertemuan kami pada tanggal 13 Agustus yang lalu, kami juga dalam kesempatan itu menekankan komitmen Indonesia untuk terus berpartisipasi dalam rangka upaya mewujudkan perdamaian berdasarkan prinsip Afghan-led dan Afghan-owned. Menanggapi hal ini, pihak Taliban juga menghargai peran Indonesia selama ini dalam mendorong perdamaian. Mereka juga mengharapkan Indonesia dapat terus menjalin hubungan yang erat kedua bangsa. Kemudian dalam rangka memfasilitasi upaya evakuasi, pemerintah juga melakukan komunikasi dan koordinasi sehubungan dengan rencana evakuasi tersebut. Tentu saja untuk tahap ini komunikasi tersebut sepenuhnya hanya mengenai aspek teknis pelaksanaan evakuasi dan kita belum membahas isu-isu lain yang bersifat politis. Oke, baik. Saya ingin beralih ke Pak Sudarnoto. Pak Sudarnoto, sebetulnya kerjasama apa yang berpotensi dijalin antara Indonesia dengan Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban nantinya? Ya, saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Jadi saya pun beberapa yang lalu membersamai Pak JK dalam misi perdamaian masih COVID ini. Saya menangkap memang ada harapan yang sangat besar yang bisa dimainkan oleh Indonesia. Alasannya banyak ya. Yang pertama, diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia itu sangat terasa, terutama bagi kepentingan-kepentingan perdamaian di Afghanistan. Yang kedua, ada kesamaan-kesamaan agama ya, latar belakang agama. Jadi mayoritas Muslim, di sini juga mayoritas Muslim, meskipun di sana itu madhabnya, kalau di Indonesia itu madhab Syafi'i, kalau di Afghanistan itu rata-rata Hanafi, tapi ini tidak menjadi persoalan. Nah, dalam dialog-dialog itu banyak hal yang kita tangkap ya, harapan untuk bisa melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan misalnya. Situasi real yang ada di Afghanistan itu pada masa ya sampai saat sekarang ini masih sulit untuk bisa mengembangkan sumber daya manusia yang maksimal, karena itu infrastruktur juga terbatas. Nah, saya kira peran Indonesia misalnya dengan menawarkan dalam bidang kerjasama ini bisa dalam bidang pendidikan. Majelis Ulama sendiri, kebetulan saya di Majelis Ulama, itu juga pernah melakukan program short program 2 tahun yang lalu yang diikuti oleh anak-anak muda Afghanistan, dan mereka punya kesan yang sangat kuat terhadap Indonesia. Indonesia yang begitu besar, penduduknya sangat besar dengan latar belakang etnis yang luar biasa, itu bisa berdamai. Jadi ini pelajaran yang menarik. Saya kira mainstreaming misalnya dalam pandangan saya antara lain mainstreaming wasotiatul Islam itu menjadi sangat penting di dalam rangka ikut memperkuat Afghanistan supaya tidak lagi terpecah-pecah ya, tidak terpecah-pecah dengan konflik-konflik yang berkepanjangan. Nah, saya kira teladan yang baik menurut hemat saya seperti yang sering disampaikan oleh Presiden itu wasotiatul Islam itu menjadi penting. Jadi saya kira satu pintu yang bisa kita lakukan dalam bidang pendidikan, Mbak. Baik, dalam bidang pendidikan itu Indonesia bisa menjadi contoh begitu ya bagi Afghanistan ke depan. Saya ingin ke Mbak Dina ya, terkait dengan penguasaan Taliban terhadap ibu kota Kabul ini begitu cepat dan mengagetkan banyak pihak. Kenapa kemudian Taliban bisa bergerak begitu cepat dan apakah juga transisi pemerintahannya juga dinilai akan cepat pula, Mbak Dina? Kalau menyerang, berusaha untuk mengambil alih kekuasaan, ternyata dengan pola-pola kondisi masyarakat yang ada di Afghanistan,
berarti jauh lebih mudah ya. Tapi saya bilang untuk membentuk satu pemerintahan yang efektif, apalagi dengan situasi yang seperti saya ceritakan di awal ya, Afghanistan itu sebenarnya masih banyak dikelola oleh kepala-kepala suku, dan di sana itu karena dia negara yang landlocked, kanan kirinya itu semua kan negara-negara yang juga punya agenda kuat ya di kawasan. Ada Pakistan, ada Iran, ada Cina, ada Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan yang secara sukuan mereka juga sebenarnya masih punya ikatan batin juga walaupun beda negara gitu ya. Makanya kalau kita bicara tentang nation building di Afghanistan itu sebenarnya bukan sesuatu yang sudah selesai. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana nantinya si Taliban bisa menguasai enforcement lah ya, cara-cara yang dipakai untuk menegakkan kepemimpinan mereka, agenda-agenda mereka, itu masih menjadi tanda tanya besar kalau menurut saya. Jadi bukan barang jadi lah ya, kita bisa datang ke sana kemudian membangun hubungan diplomatik dengan mereka seperti masa-masa yang lalu gitu, karena cara kerja di lapangan di Afghanistan itu memang masih basisnya sangat tradisional ya secara politik. Afghanistan ini juga si Taliban ini kan pendekatannya satu sisi persuasif awalnya, karena dia adanya dulu kan sebagai kelompok milisia ya. Dia mau nggak mau untuk mendapatkan dukungan, dia harus masuk ke daerah pedesaan, tampilnya juga ramah, demikian orang-orang mengingatnya gitu di Afghanistan sebagai kelompok yang tampil menjanjikan hal-hal yang jauh lebih baik daripada pemerintahan Afghanistan yang dulu dikenal korup gitu ya, kurang efektif, kurang efisien mengelola. Padahal sebenarnya salah satu akar masalahnya di situ juga mengelola Afghanistan yang terdiri dari banyak suku, dan tadi dia tuh proksi ya. Afghanistan itu juga negara proksi. Jadi bukan hanya tetangga-tetangganya saja yang punya pengaruh, tapi di situ ada daerah buffer juga yang membuat pengaruh Cina, pengaruh Rusia, pengaruh Amerika Serikat juga ikut bermain di situ. Jadi bukan satu hal yang mudah bagi siapapun yang berkuasa di Afghanistan untuk bisa memainkan semua pihak itu dengan efektif gitu ya, dan tetap menjaga tata kelola di lapangan itu berjalan dengan baik. Baik, Mbak Dina, mohon maaf saya potong. Jadi untuk mengambil alih kepemimpinan ini sudah terasa cukup mudah bisa diraih begitu, tapi untuk kemudian menjalankan agendanya ini masih tanda tanya besar begitu. Saya ingin bertanya ke Pak Philips, lalu sebetulnya negara-negara mana saja yang diuntungkan dengan penarikan tentara Amerika Serikat ini? Namun dijawab usai jeda, tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Anda menyaksikan Indonesia Bicara edisi Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban. Saya akan lanjutkan berbincang dengan narasumber kami. Saya ke Pak Philips. Pak Philips, sebetulnya negara-negara mana saja yang kemudian mendapatkan keuntungan dari mundurnya Amerika Serikat di Afghanistan? Ya, sebetulnya pertanyaan itu agak sulit dijawab dalam konteks jangka pendek, karena saya rasa lebih banyak negara-negara yang khawatir, bahkan negara-negara yang kita anggap atau kita duga mengalami keuntungan. Misalnya banyak disebut mungkin dengan mundurnya Amerika dari Afghanistan, maka rival utama Amerika Serikat di kawasan itu seperti Cina dan Rusia akan menanggung keuntungan. Tetapi jangan dilupakan bahwa persoalan di Cina yang juga mendapatkan kritikan saya kira dari masyarakat di Afghanistan termasuk oleh Taliban, misalnya ada soal-soal tentang minoritas Muslim di Cina, dan itu akan menimbulkan problem saya kira bagi ada kekhawatiran di pihak Cina bahwa itu akan memberi energi kepada orang-orang di wilayah Muslim minoritas di Uighur di Cina misalnya. Demikian juga dengan Rusia, ada soal-soal yang mereka selalu khawatirkan terkait dengan di Chechnya dan seterusnya. Sehingga dalam jangka pendek saya kira negara-negara ini semua masih melakukan kalkulasi. Yang kedua, mungkin kita menganggap bahwa Cina ada banyak keuntungan yang bisa diraih Cina. Tetapi kalau kita lihat biaya yang dikeluarkan oleh Amerika begitu besarnya di Afghanistan, bagi Cina ini adalah calon superpower yang menurut saya belum pernah punya pengalaman menyelesaikan konflik internasional. Ketika sebuah negara menjadi superpower, antara lain dia mendapatkan legitimasi ketika mampu menyelesaikan sebuah persoalan internasional yang besar. Dan Cina sejauh ini belum pernah. Apakah dia akan menggunakan Afghanistan sebagai showcase bahwa Cina bisa menjadi
benign, hegemon yang baik, yang bisa membangun memberikan public goods di Afghanistan dan lain-lain. Saya kira itu masih pertanyaan besar dan belum tentu Cina mau melakukan itu gitu. Dan akibatnya menurut saya yang rugi sebetulnya atau yang berat sebetulnya adalah bagi Taliban sendiri. Apakah mereka bisa menampilkan, tadi kata kunci dari Ibu Dina saya kira penting, bahwa ada banyak sekali negara yang menggunakan Afghanistan sebagai proksi bagi rezim seperti Taliban. Mereka tentu harus terus-menerus memperlihatkan kepada masyarakatnya bahwa mereka adalah pemerintahan yang independen, yang tidak bisa didikte, karena basis dari kekuasaan mereka adalah memperlihatkan pada masyarakatnya bahwa mereka kuat, baik secara militer maupun secara ideologi misalnya di dalam negeri. Dan ketika Afghanistan menjadi proksi dari banyak negara, saya kira itu akan merongrong otoritas Taliban sendiri. Dan akibatnya menurut saya soal-soal di Afghanistan ini masih akan berjangka panjang dan masih akan sulit ke depan, dan kita harus melihat apakah Taliban dalam beberapa hari ke depan seperti disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, Pak Qadir Jailani, apakah dia mampu memperlihatkan bahwa segala hal yang mereka janjikan berdasarkan past record yang sudah pernah kita lihat bersama, ini adalah sebuah rezim yang baru yang berubah. Dan saya kira itu kalau saya masih agak ragu, Pak Sudarnoto Hakim, mohon maaf, tetapi kalau kita lihat faktor-faktornya ada banyak gitu. Negara-negara besar itu mungkin mau menggunakan Afghanistan sebagai proksi, tetapi mereka tahu biayanya akan sangat tinggi sekali, biaya politik, biaya hubungan internasional, biaya geopolitik, dan lain-lain. Yang ketiga saya kira yang susah adalah ketika Amerika masuk 20 tahun lalu, sekarang ada generasi muda Afghanistan yang tumbuh besar dalam suasana di mana Amerika Serikat menjadi pelindung. Jadi mungkin mereka merasakan kebebasan, mungkin mereka punya aspirasi untuk menjadi negara yang maju, punya aspirasi untuk menjadi negara yang modern, punya aspirasi memiliki negara yang tidak diskriminatif, baik dalam konteks gender, dalam konteks etnik, dan lain-lain. Dan sekarang mereka melihat prospek bahwa hal itu yang 20 tahun mereka nikmati, mereka tumbuh besar bersama itu, ada prospek itu hilang. Dan itu adalah menurut saya bibit-bibit kesulitan bagi rezim Taliban yang baru berkuasa ini untuk membuktikan bahwa mereka tetap bisa menjaga aspirasi yang 20 tahun belakangan ini saya rasa muncul gitu di Afghanistan. Baik. Karena itu ada banyak faktor menurut saya, Mbak. Baik, Pak Philips, jadi akan ada tantangan di dalam negeri yang kemudian nanti akan dihadapi oleh rezim Taliban. Saya ingin ke Mbak Dina. Mbak Dina, terkait dengan langkah negara-negara lain yang mengambil ataupun menarik duta besar mereka, ini apakah sesuatu langkah yang kemudian sudah benar begitu? Apa kemudian dampaknya yang akan terjadi? Oke. Jadi kalau bicara soal reaksi immediate ya, reaksi cepat dari para orang-orang yang merasa wah ini tatanan sosialnya tiba-tiba berubah sama sekali, kita nggak bisa memastikan bahwa keamanan orang-orang warga negaranya, stafnya itu bisa dijamin oleh pemerintahan yang baru, maka reaksi pertama itu biasanya kemudian mereka pergi ya, memastikan ada evakuasi yang aman untuk warga negaranya. Jadi itu reaksi spontan lah ya, satu hal yang umum dihadapi. Cuman memang kembali lagi ke poin bahwa Afghanistan ini bukanlah tempat yang mudah sebenarnya untuk dikelola oleh Afghanistan, apalagi ketika Talibannya sendiri belum tentu bisa menguasai seluruh faksinya, juga kelompok-kelompok lain yang masih punya aspirasi berbeda dengan Taliban. Yang paling ngeri dan orang biasa lihat itu kan Taliban bergerak keliling ke rumah satu persatu, bawa senjata gitu ya. Dan hal itu yang paling membuat orang cemas. Dan satu hal yang belum kita banyak bicarakan di sini, tadi terkait proksi negara-negara tetangga ya. Di sini Taliban selama perjuangannya untuk merebut Kabul, merebut Afghanistan, itu mereka banyak indikasi mendapatkan dana dari Pakistan, juga dari Arab Saudi, juga dari Uni Emirat Arab. Sekarang Iran juga berada dalam posisi yang tertarik juga nih ya, karena secara etnis Taliban itu mayoritasnya suku Pashtun. Suku Pashtun itu ada di Iran, di Pakistan, dan mereka memang secara etnis mereka juga cukup
cukup aktif lah, karena punya kekhasan tersendiri mereka yang berbeda dengan suku-suku Persia yang lainnya. Jadi mereka bukan Arab Saudi gitu ya, tetap bukan jenis orang Arab gitu. Jadi menarik sebenarnya bagaimana ini kemudian bisa dikelola. Tadi kembali lagi ke poin tentang pengelolaan. Jadi kalau negara luar pada saat ini berada di Afghanistan, pasti yang pertama dilakukan adalah memastikan dulu dirinya dan warga negaranya beres. Urusan diplomatik nanti dulu mungkin ya, karena masih terlalu rumit untuk dipikirkan di lapangan. Baik, itu adalah sejumlah tantangan yang kemudian akan dihadapi oleh rezim Taliban mendatang. Kita akan masih membahas tema ini, saudara, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara dan kami masih terhubung bersama dengan Dirjen Asia Pasifik serta Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Abdul Qadir Jailani. Pak Dirjen, kembali lagi bicara soal upaya evakuasi. Sebetulnya langkah kita sudah seberapa dekat mengarah ke evakuasi ini? Tadi disampaikan bahwa komunikasi terus dilakukan ke berbagai pihak. Lalu komunikasi di dalam negeri sendiri seperti dengan Kementerian Pertahanan, lalu TNI, apakah juga sudah dilakukan, Pak Dirjen? Tadi seperti saya katakan bahwa saat ini proses persiapan dalam proses pematangan, banyak aspek teknisnya kita perlu berkomunikasi secara internal maupun secara eksternal, tapi tentunya semua komunikasi ini cukup kompleks yang terlampau sulit untuk kita bahas dalam forum ini. Baik, ada berapa Pak secara total warga negara kita di Afghanistan? Warga kita menurut catatan diperkirakan hampir 15 orang, tapi kita tidak tahu persis berapa yang akan ikut serta dalam proses evakuasi ini, karena kita ketahui kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kita tidak bisa memastikan jumlah pasti WNI kita yang akan ikut evakuasi sampai pada tanggal pelaksanaannya, karena semua itu sering sekali ada situasi yang cukup dinamis. Baik, tentu kita mencoba memahami situasi yang dihadapi di sana dan apakah saat ini terpusat seluruhnya di Kabul, Pak Dirjen? Dari informasi yang kami peroleh bahwa sebagian besar warga negara tersebut sudah dalam keadaan aman di premis kedutaan besar kita. Baik, tentu kita berharap kondisinya bisa dipertahankan dan selalu mendapatkan kabar baik dari Kabul, Afghanistan. Saya beralih ke Pak Sudarnoto. Pak Sudarnoto, penguasaan Taliban atas Kabul ini menuai beragam reaksi. Warganet Indonesia sendiri ada yang berpendapat bahwa menilai ini sebagai sebuah kebangkitan Islam. Bagaimana pendapat Pak Sudarnoto terkait dengan hal ini? Ya, kalau untuk mewakili Islam mungkin tidak juga ya, karena ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan soal Islam sebagai agama. Tapi memang perlu dimengerti bahwa Afghanistan yang secara demografis itu hampir seperti kita ya, mayoritas Muslim. Saya kira adalah unsur-unsur keagamaan yang menjadi motivasi, misalnya untuk melepaskan dari penjajahan. Ini seperti pengalaman di tempat kita juga. Jadi peperangan di daerah, di beberapa tempat penduduk kita, masyarakat kepada kolonialisme itu sebagai bagian dari nasionalisme itu kan unsur agama itu masuk ya. Bagi orang-orang Islam mengusir penjajahan itu ya merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran Islam atau perintah Allah untuk menghapuskan kezaliman, kira-kira begitu. Saya kira pikiran atau mindset yang seperti itu juga muncul di Afghanistan, terutama juga di kalangan kawan-kawan di Taliban itu. Nah, tinggal memang kalau kita melihat secara empiris itu kan sebetulnya dunia Islam yang kita saksikan sekarang itu kan juga bervariasi. Seperti Indonesia ini kan mayoritas Muslim, tetapi dari pilihan sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan kita kan tidak berdasarkan Islam ya. Pancasila itu sebagai common platform. Saya kira kalau dalam konteks politik banyak pilihan model ya umat Islam di dunia ini.
tidak seragam, dan itu kalau dalam bahasa fikih siasah ya, itu merupakan ijtihad ya, ijtihad. Ijtihad itu tentu saja kontekstual. Tidak semua ijtihad yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia untuk menegakkan negara Indonesia berdasarkan Pancasila itu cocok dengan Afghanistan. Begitu juga Afghanistan. Baik. Nah, saya kira kawan-kawan di Afghanistan itu punya pilihan sendiri. Jadi saya kira tidak mewakili itu. Hanya memang saya ingin menyampaikan bahwa kaitannya dengan Indonesia misalnya itu karena ada kesamaan-kesamaan latar belakang keagamaan, itu ada ruang ya, ada ruang bangsa Indonesia untuk ikut, tentu saja seperti disampaikan Pak Dirjen, itu hubungan-hubungan diplomatik itu tetap terjaga. Baik, mohon maaf saya potong Pak Sudarnoto. Pak Sudarnoto, kita bisa memainkan peran. baik, mohon maaf saya potong, saya ingin ke Pak Philips. Pak Philips, IMF ini membekukan atau memblokir dana pinjaman untuk Afghanistan. Artinya Taliban kemudian apakah akan menemui kendala pendanaan atau seperti apa? Atau juga perlu membuka seluas-luasnya kerjasama dengan dunia internasional? Secara singkat seperti apa Pak Philips? Ya, saya kira itu cara dari dunia internasional untuk menekan Taliban ya, agar mereka bisa menjadi bagian dari sebuah sistem yang terutama Amerika ya, terutama Amerika yang inklusif. Gitu. Jadi tentu saja itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh negara superpower. Tetapi di sisi yang lain kita tahu Afghanistan dan Taliban terutama sudah lama juga mereka bisa survive tanpa dana yang cukup memadai gitu. Artinya bagi mereka menurut saya itu bukan sesuatu hal yang terlalu mereka pikirkan, karena mungkin akan ada banyak negara-negara lain yang akan membantu walaupun mungkin akan jadi berseberangan dengan Amerika. Dan ini di tempat lain di dinamika konflik itu adalah hal yang biasa, tetapi kemudian yang paling penting menurut saya adalah aspirasi warga di Afghanistan sendiri terhadap negaranya yang sejauh ini itu adalah memang masih sangat terfragmentasi dan itu menimbulkan kesulitan. Baik, terakhir saya ingin menutup perbincangan kita dengan pernyataan dari Pak Dirjen. Pak Dirjen, bagaimana agar kemudian Indonesia tidak terhimpit perang kepentingan negara-negara yang memiliki kepentingan di Afghanistan, Pak Dirjen? Yang pasti kebijakan kita, politik luar negeri kita akan selalu mengacu pada prinsip-prinsip bebas aktif, dan yang lebih terpenting lagi kita melaksanakan perdamaian, ketertiban dunia berdasarkan perdamaian yang abadi. Oleh karenanya Indonesia di masa depan akan tetap berkomitmen untuk mendorong terwujudnya perdamaian yang lebih komprehensif di Afghanistan. Baik, tentu kita mendukung langkah pemerintah untuk bisa menciptakan perdamaian di tanah Afghanistan, dan kita berharap juga para WNI yang ada di sana dalam kondisi baik dan bisa pulang ke Indonesia dalam kondisi aman. Terima kasih Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Pak Abdul Qadir Jailani. Terima kasih Pak Philips Vermonte, Mbak Dina Prapto Raharja, dan Pak Sudarnoto Abdul Hakim telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Salam sehat semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Baik, saudara, demikianlah Indonesia Bicara pada malam hari ini.